Shalom saudara, dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang petani yang memelihara beberapa ekor domba. Pada suatu pagi ketika ia bangun, ia mendapati dombanya hilang. Dan setelah diperiksa, ternyata ada bagian yang rusak dari kandang dombanya itu. Nah, setelah dicek ternyata malam itu ada serigala yang masuk melalui lubang itu dan memangsa salah satu dombanya. Nah, kebetulan pagi itu ada seorang tetangganya yang lewat dan melihat hal itu. Sang tetangga tentu saja langsung memberikan nasihat kepada sang petani itu. Cepat-cepat diperbaiki, segera ditutup lubangnya. Tapi petani itu menjawab, dombanya sudah hilang, buat apa diperbaiki lagi? Dia tidak sudi mendengar nasihat tetangganya itu. Nah, pada hari berikutnya, ketika ia bangun dan hendak menggembalakan dombanya, ia kembali mendapati dombanya hilang satu ekor lagi. Nah, ternyata serigala itu kembali memangsa dombanya yang lain. Ia tentu sangat menyesal karena sudah tidak mendengarkan nasihat tetangganya. Nah, setelah itu apa yang ia lakukan? Tanpa menunda, ia segera memperbaiki kerusakan kandangnya. Nah, betul saudara, setelah kandangnya diperbaiki, dombanya tidak lagi dimangsa oleh serigala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita kecil ini lahirlah sebuah pepatah Mandarin. Wang yang pulau wei wei ci ye. Wang yang kehilangan domba, pulau memperbaiki kandang. Wei wei ci ye, masih tidak terlalu terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pepatah ini mengajarkan kepada kita sebuah hikmat kehidupan. Pada waktu kita melakukan kesalahan atau sebuah kebodohan dan kegagalan, seburuk apapun itu, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Nah, pada masa kerajaan perang di Tiongkok, pernah juga hidup seorang raja yang bernama Chu Xiang, yang dikenal dengan nama Chu Xiang Wang. Raja Chu Xiang ini adalah seorang raja yang tidak bermoral, suka berpesta pora, suka mabuk-mabukan, dan sangat terobsesi pada seks dan wanita secara berlebihan, sehingga orang menyebutnya dengan istilah Huang Yin Wu Tu. Melihat tingkah laku sang raja yang seperti itu, ada seorang pejabat tinggi negara yang bernama Chuang Xin. Nah, Chuang Xin ini suatu hari memberanikan diri dengan mempertaruhkan nyawanya menegur dan menasihati sang raja. Raja Chu Xiang bukannya mendengar nasihat dan teguran Chuang Xin. Sebaliknya, raja menjadi sangat marah serta memecat dan mengusir Chuang Xin dari istana yang merupakan salah satu pejabat terbaik di kerajaan Chu pada waktu itu. Sejak saat itu, pejabat Chuang Xin ini tinggal di kerajaan Zhao. 5 bulan kemudian, kerajaan Qin mengambil kesempatan yang ada ketika melihat kerajaan Chu dalam keadaan yang lemah. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, kerajaan Qin ini sudah menduduki wilayah Chu Taoying, yaitu salah satu wilayah penting kerajaan Chu. Nah, melihat keadaan yang demikian, Raja Chu Xiang akhirnya merasa sangat-sangat menyesal karena tidak mendengarkan teguran dan nasihat dari pejabat Chuang Xin, salah satu pejabat terbaiknya. Ia sebaliknya malahan memecat dan mengusirnya dari kerajaan. Nah, dalam penyesalan yang sangat mendalam itulah, Raja Chu Xiang akhirnya mengutus orang ke kerajaan Zhao untuk menemui Chuang Xin dan mengundang ia kembali ke kerajaan. Nah, pada saat Chuang Xin mendapatkan kiriman utusan dan undangan itu, Chuang Xin langsung mengucapkan kalimat ini. 见兔而顾全，未为晚也。亡羊而补牢，
未未迟也, yang artinya pada waktu lihat kelinci baru cari anjing pemburu, belumlah terlalu terlambat. Pada waktu kehilangan domba baru memperbaiki kandang, juga belum terlalu terlambat. Artinya sederhana. Ketika kita sadar kita sudah salah, ketika kita sadar kita telah melakukan sesuatu yang buruk, segera perbaiki diri. Tidak ada yang terlalu terlambat. Nah, pada akhirnya Chongqing bersedia mengampuni, memaafkan Raja Chu Xiang ini. Lalu ia kembali ke kerajaan Chu. Dia mengabdikan dirinya pada kerajaan, lalu akhirnya dia membantu Raja Chu Xiang dan mendorongnya untuk bekerja keras, memulihkan kekuatan negara dan membangun kembali kerajaannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita juga mungkin penuh dengan kesalahan. Terkadang kita mungkin melakukan hal-hal yang sangat buruk, bahkan bodoh, yang akhirnya membuat kita menuai berbagai macam konsekuensi yang tidak baik. Mungkin kita pernah merusak relasi pernikahan kita, merusak relasi kita dengan istri kita dan pasangan kita. Atau kita pernah merusak relasi kita dengan anak-anak kita. Atau di dalam kehidupan karir kita pernah melakukan suatu kesalahan sehingga kita mengalami kegagalan yang sangat parah. Atau di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari kita pernah melakukan dosa-dosa yang sangat buruk yang menyakiti hati Tuhan. Dan kita merasa diri kita ini penuh dengan kegagalan. Bapak Ibu Saudara, melalui hikmat kehidupan pada hari ini, kita diingatkan, tidak ada kata yang terlambat, tidak ada kata yang terlalu terlambat untuk memperbaiki diri atau bertobat. Nah, kita tahu salib Kristus adalah tanda kasih dan kebersediaan Allah untuk menerima dan mengampuni setiap kita manusia berdosa. Di dalam Yesus Kristus juga tidak ada kata terlambat bagi siapapun juga untuk bertobat dan berubah. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita dan mencintai setiap kita. Wang yang pulau wei wei ci ye. Tidak ada kata terlalu terlambat untuk berubah.